Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya detik-detik kehancuran Bastian Rahardian ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Bastian Rahardian adalah salah satu pengusaha yang namanya sangat tersohor di Indonesia ya kawan-kawan. Dengan kekayaan yang sangat berlimpah, Bastian juga menjadi orang yang sangat otoriter karena setiap kemauan Bastian pasti harus terjadi. Namun, Bastian memiliki sikap yang kejam, sadis, dan juga tidak bisa kompromi. Bahkan anaknya sendiri pun sampai dihancurkan. Ya, setelah Aksa memilih untuk memisahkan diri dari keluarga besar Rahardian, Bastian saat itu menyelidiki semua aset yang dimiliki oleh Aksa. Dan ternyata aset Aksa cukup banyak, dimulai dari rumah, villa, mobil, bahkan sampai area pergudangan ya kawan-kawan. Hal itu membuat Bastian tidak senang ya kawan-kawan, karena Aksa akan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Oleh karena hal itu, Bastian menyuruh Jono untuk membakar semua aset yang Aksa miliki. Ya, pada saat itu Aksa pun akhirnya kehilangan rumah ya kawan-kawan, dan Aksa juga kehilangan salah satu pembantu terbaiknya, yaitu Jumi, karena Jumi akhirnya meninggal pada insiden kebakaran rumah itu ya kawan-kawan. Ya, meskipun Jumi tidak mengalami luka bakar atau lainnya, namun Jumi terlalu banyak menghirup asap sehingga Jumi tidak kuat ya kawan-kawan. Dan ketika di dalam ambulan, Jumi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, memang jika kita mengamati itu sedikit ada kesalahan ya kawan-kawan, karena ambulans tersebut tidak membawa oksigen, sehingga ketika Jumi dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan, Jumi tidak diberi oksigen. Bahkan saat itu ketika Jumi sudah hampir meninggal dunia, baru dari pihak medis memberikan oksigen portable ya kawan-kawan kepada Jumi. Ini tentunya adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal ya kawan-kawan. Tak lama setelah itu Bastian pun menelpon Aksa ya kawan-kawan, dan Bastian berpura-pura baru saja mendengar bahwa rumah Aksa kebakaran. Aksa benar-benar sangat marah ya kawan-kawan, karena dirinya tahu bahwa ini semua adalah ulah dari ayahnya, karena Aksa sempat melihat Jono dan juga anak buahnya. Ya, namun kebahagiaan Bastian ini sebenarnya hanya akan bertahan sesaat. Setelah nanti aset-aset Aksa itu habis hangus terbakar, Bastian juga akan segera hancur, karena Rafael Adinata atau Galang sedang merencanakan sesuatu ya kawan-kawan untuk menghancurkan perusahaan Bastian Rahardian. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, sebelumnya
Rafael Adinata menelpon Bastian ya kawan-kawan, dan memberitahukan Bastian bahwa tim atau anak buahnya telah mensurvei sebuah wilayah di daerah Jatiwaringin ya kawan-kawan. Dan Rafael sangat yakin bahwa di sana akan memiliki potensi yang sangat besar. Jadi Rafael menyuruh Bastian untuk membeli lahan-lahan kosong di sana karena mereka sangat yakin bahwa beberapa tahun ke depan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat berlimpah. Ya, sebenarnya ini semua adalah siasat dari Galang untuk menghancurkan Bastian, karena di daerah Jatiwaringin itu adalah sebuah kompleks pemukiman yang kumuh yang tentunya tidak memiliki sebuah benefit yang cukup besar ya kawan-kawan. Jadi ini adalah rencana Galang untuk menghancurkan Bastian dengan cara membuat Bastian rugi besar ya kawan-kawan. Ketika nanti semua aset Aksa benar-benar telah habis, Bastian juga hancur. Bastian tidak bisa lagi ya kawan-kawan untuk hidup dengan mewah. Padahal seandainya saja Bastian tidak egois dan tidak menghancurkan semua aset yang Aksa miliki, ketika perusahaan Bastian hancur, Bastian masih bisa hidup enak bersama dengan Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Namun mungkin ini adalah titik terendah dalam kehidupan Bastian, dimana nanti Bastian tidak akan memiliki apapun lagi untuk diperjuangkan. Semua aset, semua ketenaran, semua kekuasaan yang Bastian miliki benar-benar telah direnggut oleh Galang dan juga Lian Bagaskara. Ini akan menjadi sebuah momen yang sangat seru, menarik, dan juga menegangkan. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran kira-kira bagaimana nih reaksi Bastian ketika mengetahui bahwa Rafael Adinata, seorang CEO dari perusahaan Imperium Global yang sangat terkenal, ternyata adalah Galang yang di-backing oleh Lian Bagaskara. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.